Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan pastinya selalu tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun sebelum itu teman-teman, Pak Fajar akan mengajak teman-teman untuk mengingat kesepakatan belajar hari ini. Apakah teman-teman sudah siap? Oke, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Nah, kesepakatan belajar kita hari ini yaitu yang pertama adalah selalu mengaktifkan kamera. Yang kedua, suara dinonaktifkan kecuali diizinkan oleh guru. Yang ketiga, menyiapkan alat tulis. Dan yang keempat adalah duduk tertib dan meminta izin jika ingin meninggalkan tempat. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya teman-teman. Bagi yang belum bisa silakan dibaca bersama-sama. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Ya Allah, semoga teman-teman, apa yang teman-teman doakan dikabulkan oleh Allah ya. Dan semoga apa yang teman-teman inginkan juga dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, doa kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke pembelajaran hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita amati gambar di bawah ini terlebih dahulu. Gambar apa ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, di sini terlihat gambar yang pertama, apa yang terjadi antara gambar Bunda dan kita sebut seorang Fulanah ya teman-teman, dan Bunda dan Fulanah nih teman-teman. Dan bagaimana dengan gambar yang kedua? Dan ditambah lagi apa yang terjadi dengan gambar yang ketiga nih teman-teman? Barakallah, kita akan menjawab bersama-sama ya teman-teman. Di gambar yang pertama terlihat dari seorang bunda yang mengangkat baju, namun terlihat dari Fulana itu sangat sibuk untuk membaca komik. Dan dari gambar kedua terlihat dari seorang anak yang bermain boneka, namun ada satu piring kotor yang di atas meja. Namun bunda sepertinya teman-teman karena piringnya belum dicuci oleh Fulana. Dan bagaimana dengan gambar ketiga nih teman-teman? Ada ajakan seorang bunda kepada Fulana untuk menanam bunga bersama-sama. Namun Fulana tidak membantu bunda, malah Fulana pergi. Seperti itu. Nah, Pak Fajar ada pertanyaan nih kepada teman-teman. Oke, apakah sikap yang ditunjukkan Fulana sudah menunjukkan sikap bersatu di rumah? Menurut teman-teman bagaimana? Oke, barakallah. Jawabannya belum ya teman-teman, karena terlihat tadi di gambar yang pertama terlihat dari Fulana tidak mau membantu bunda karena sangat sibuk membaca komik. Dan bagaimana dengan gambar kedua tadi Fulana tidak mau mencuci piring kotor yang sudah digunakan oleh Fulana. Dan bagaimana dengan gambar ketiga? Fulana diajak oleh bunda untuk menanam bunga bersama-sama. Namun Fulana tidak mau untuk menanam bunga bersama-sama, alhasil Fulanahnya malah pergi. Itu belum termasuk sikap bersatu yang ada di rumah. Tentunya hendaknya kita harus melakukan kegiatan itu bersama dengan bunda, seperti mengangkat baju bersama bunda, atau membantu bunda membersihkan meja makannya, atau membersihkan piring makan yang telah digunakan. Dan selanjutnya yaitu membantu bunda membersihkan atau menanam bunga bersama-sama. Oke, paham teman-teman? Oke, kita akan menuju ke slide selanjutnya ya. Nah, mengapa nih teman-teman? Mengapa gambar tadi termasuk belum melakukan sikap bersatunya? Nih, Pak Fajar akan jelaskan. Karena Fulana asyik melakukan aktivitas mandiri dan mengabaikan kewajibannya.
Nih ada penjelasannya nih teman-teman. Setelah Fulanah makan, piringnya ditinggalkan di meja. Ketika ibu minta tolong mengangkat baju, Fulanah justru asik membaca komik. Itu termasuk sikap menunjukkan sikap tidak bersatunya ya teman-teman ya. Oke, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Teman-teman mohon tetap konsentrasi karena kita akan ada penjelasannya. Nah, sebelum kita mulai, ada gambar ketiga nih teman-teman dan ada percakapannya. Mohon teman-teman perhatikan ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Bunda nih teman-teman? Fulana, ayo ikut Bunda menanam bunga ini. Terus apa yang dijawab oleh Fulana nih teman-teman? Qadarullah, Fulanahnya menjawab seperti ini teman-teman. Maaf Bunda, Fulanah sudah berjanji akan membantu ayah sore ini. Insya Allah lain kali ya Bunda. Nah teman-teman sudah lihat apa yang huruf yang Pak Fajar garis bawahi? Ada kata ayo dan ada juga kata maaf. Ini ada berkaitan dengan pelajaran kita hari ini teman-teman. Nah, penjelasan lebih lengkapnya nih teman-teman. Menurut teman-teman, yang manakah yang merupakan ungkapan ajakan? Dan menurut teman-teman, yang manakah yang merupakan ungkapan penolakan tadi teman-teman? Kita lihat ya. Nah, tadi ada kata bundanya. Fulana, ayo ikut bunda menanam bunga ini. Terus ada kata Fulana tadi teman-teman. Maaf bunda, Fulana sudah berjanji akan membantu ayah sore ini. Insya Allah lain kali ya ayah dan bunda. Terus apa yang dijawab Fulana teman-teman? Maaf bunda, Fulana sudah berjanji akan membantu ayah sore ini. Insya Allah lain kali ya bunda. Nah yang mana nih ungkapan ajakan nih teman-teman? Yang mana ungkapan penolakan? Barakallah, ungkapan ajakan itu seperti ini teman-teman. Ada kata ayo. Nah, di sini nih. Nah, itu adalah termasuk dengan ungkapan ajakan ya, teman-teman. Dan yang kedua, ungkapan penolakan itu seperti ini. Nah, itu adalah kalimat penolakan. Kenapa disebut dengan ungkapan kalimat ajakan maupun kalimat penolakan? Nih, ada penjelasannya nih, teman-teman. Nah, ungkapan ajakan dan penolakan, ajakan adalah ungkapan untuk mengajak seseorang untuk melakukan bersama-sama. Contoh, ungkapan ajakan yang digunakan itu ada 3 teman-teman. Ada kata ayo, ada kata mari, dan ada kata yuk. Nah, contoh misalnya kata ajakan dari Pak Fajar. Ayo teman-teman, kerjakan penugasan hari ini dengan semangat. Nah, selanjutnya seperti itu. Sebelum pembelajaran kita mulai, teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita berdoa sebelum belajar hari ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang teman-teman minta dikabulkan oleh Allah. Seperti itu teman-teman. Itu termasuk ajakan dari Pak Fajar. Nah, ini ada satu contohnya tadi. Ayo Fulana menanam bunga bersama bunda di sini. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan penolakan? Nah, itu termasuk dengan kalimat ajakan ya teman-teman. Bagaimana dengan kalimat tadi penolakan? Nah, penolakannya ada definisinya nih teman-teman. Nah, bagaimana dengan kalimat penolakan? Untuk kalimat penolakan ada penjelasannya teman-teman ya. Penolakan adalah ungkapan jika kamu tidak ingin atau tidak bisa melakukan sesuatu jika sudah diajak. Namun jangan lupa jika kamu tidak bisa, sampaikan penolakanmu dengan kata maaf ya, agar lebih santun. Contoh ungkapan ajakan yang digunakan adalah kata maaf. Gunakan kata maaf terlebih dahulu jika teman-teman diajak oleh seseorang, misalnya, ayo Fulan, kita main bola. Nah, teman-teman harus gunakan kata maaf terlebih dahulu ya. Misalnya seperti ini. Ayo Fulan, kita main bola. Maaf ya Fulana, saya sedang sibuk. Mohon maaf saya tidak bisa ikut. Seperti itu teman-teman, mau menggunakan kata maaf jika diajak ya. Gunakan penolakan dengan cara yang sopan. Oke. Nah, yang manakah nih yang tepat nih teman-teman untuk ungkapan penolakannya? Kata Fulana nih, Fulana ayo cuci piring makananmu. Nah, ada 2 yang digunakan. Manakah yang lebih tepat jika dalam penggunaan kata penolakan yang lebih sopan nih teman-teman? Yang pertama, gak mau bunda saja yang cuci. Atau yang kedua nih teman-teman,
Maaf bunda, Fulana harus BMO sekarang. Nanti Fulana cuci setelah BMO ya bunda. Nah, yang mana yang menggunakan kalimat penolakan yang tepat? Di bagian atas atau bagian bawah? Tepat sekali. Penggunaan kalimat penolakan yang tepat yaitu di bagian bawah ya teman-teman, karena menggunakan kata maaf terlebih dahulu. Sini Pak Fajar akan tampilkan checklist dan tetotnya ya. Checklist, tetot. Yang kedua checklist di bawahnya. Berarti ya yang tepat adalah di bawah penggunaannya karena menggunakan kata maaf. Oke, sampai saat ini paham teman-teman? Barakallah ya, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman nih teman-teman, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kewajiban dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, pentingnya teman-teman untuk selalu teman-teman melakukan sikap bersatu dan tolong-menolonglah teman-teman ke orang lain dalam kebajikan atau dalam kebaikan dan takwa. Bisa teman-teman? Oke, barakallahu fiik. Kita akan menuju ke slide selanjutnya ya. Nah, sikap bersatu yang dilakukan itu bisa di mana saja teman-teman? Bisa banyak sekali nih man. Ada 4 yang bisa teman-teman lakukan, yaitu pertamanya di rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga tempat umum, yang keempat yaitu tempat bermain. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman masih ingat nggak dengan video yang ada Ibu Guru Bu Ayu? Nah, di sini ada pertanyaan nih kepada teman-teman. Masih ingat kan kamu? Apakah itu bersatu? Barakallah. Bersatu artinya adalah bergabung menjadi satu. Apapun kegiatan teman-teman, hendaknya teman-teman bersatu dengan ayah dan bunda agar pekerjaan cepat selesai. Banyak sekali juga manfaatnya teman-teman ya. Selanjutnya, Pak Fajar akan tunjukkan beberapa kegiatan yang merupakan sikap yang sudah menunjukkan sikap bersatu atau tidak nih teman-teman. Silakan teman-teman jawab dari rumah yang mana sikap yang merupakan sikap bersatu dan mana yang belum menunjukkan sikap bersatunya. Oke, silakan berikan tanda checklist ataupun tetot ya. Nah, di sini teman-teman ada 3 gambar. Yang pertama, oke, untuk yang pertama, apakah ini sudah menunjukkan sikap bersatu? Checklist, karena saling membantu ya, saling membantu ayah memperbaiki motornya seperti itu. Jadi ini sudah termasuk sikap bersatu. Kita berikan tanda checklist. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Ini sepertinya sedang berkelahi ya teman-teman. Apakah ini sudah menunjukkan sikap bersatu atau tidak nih teman-teman? Belum ya teman-teman ya, mohon maaf karena ini sudah belum menunjukkan sikap bersatu. Jadi kita berikan tanda tetot. Selanjutnya, nah bagaimana dengan gambar ketiga nih teman-teman? Ada seorang bunda yang sedang menyapu lantai rumah dan ada seorang anak yang membantu untuk membersihkan meja. Apakah ini sudah menunjukkan sikap bersatu? Checklist. Ya, berarti kita ini sudah menunjukkan sikap bersatu ya teman-teman. Berarti kita berikan tanda checklist. Oke. Selanjutnya nih, ada gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, yang gambar pertama nih teman-teman. Apakah sudah menunjukkan sikap bersatu atau belum nih? Sudah menunjukkan sikap positif ya teman-teman, menyapu halamannya secara mandiri. Namun ini belum menunjukkan sikap bersatu karena hanya dikerjakan secara sendiri-sendiri nih teman-teman. Alangkah baiknya teman-teman melakukan kegiatan bersatunya bersama ayah ataupun bunda ya. Berarti gambar yang pertama kita masih berikan tanda tetot ya. Oke, gimana nih gambar kedua nih teman-teman? Ada seorang anak mainannya direbut oleh temannya yang lain sehingga ditambah lagi mengejek temannya yang sudah menangis.
Ini termasuk sikap bersatu atau tidak teman-teman? Tentu tidak. Ini tidak menunjukkan sikap bersatu ya teman-teman. Hendaknya kita bermain bersama-sama, tidak direbut mainannya, dan apalagi tidak mengejek ya teman-teman ya. Berarti kita gambar yang kedua ini berikan tanda tetot. Nah, gambar yang ketiga nih teman-teman. Nah, bagaimana dengan gambar ketiga nih teman-teman? Kita lihat ya. Ini ada seorang anak yang bersama-sama sepertinya mengangkat galon antara adik dan abang ini teman-teman. Ini sudah menunjukkan sikap bersatu atau tidak nih teman-teman? Barakallah, ini sudah menunjukkan sikap bersatu ya teman-teman. Terlihat dari dua orang anak bersatu untuk mengangkat galon atau mendorong galonnya. Seperti itu ya teman-teman. Berarti ini sudah menunjukkan sikap bersatu dan pastinya diberikan tanda checklist. Oke, barakallahu fiik. Terima kasih teman-teman yang sudah berhasil menentukan nih yang mana yang sudah menunjukkan sikap bersatu, yang mana yang belum menunjukkan sikap bersatu. Oke, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman ada manfaatnya jika melakukan sikap bersatu. Yang pertama, pastinya teman-teman akan mendapatkan banyak sekali pahala karena hendaknya ketika teman-teman sudah pastinya ketika teman-teman bersukarela untuk membantu orang lain agar pastinya adalah mendapat pahala. Pastinya ketika teman-teman membantu orang lain akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harapkan Yang kedua, pekerjaan lebih cepat selesai. Seperti itu. Namun jika teman-teman melakukannya secara sendiri-sendiri, pekerjaan itu akan lebih lama teman-teman, memerlukan waktu yang lebih lama. Dan bagian ketiga, meningkatkan kerukunan di rumah. Jika teman-teman sudah dipanggil nih oleh ayah atau bunda untuk membantu bunda untuk membersihkan halaman, contohnya seperti itu, pastinya akan ayah atau bunda akan semakin sayang kepada teman-teman dan akan meningkatkan kerukunan yang ada di rumah. Seperti itu ya. Oke, jika ada manfaatnya dan ada akibatnya jika kita tidak melakukan sikap bersatu nih teman-teman. Yang pertama, munculnya sikap egoisme. Nah, sikap egoisme itu artinya adalah teman-teman mau keinginan teman-teman sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang lain. Contohnya tadi terlihat dari gambar Fulanah bersama dengan bunda ya. Ada gambar bunda meminta tolong untuk mengangkat baju. Namun Fulanah sangat sibuk sekali untuk membaca komik. Berarti Fulanah ini termasuk egoisme ya teman-teman, karena Fulanah tidak mau membantu, hanya mau hanya mau membaca komik saja dan tidak mau membantu bunda. Oke? Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih lama. Hendaknya kalau misalnya sudah dilakukan bersama-sama, pastinya pekerjaan akan lebih selesai. Tadi yang sudah Pak Fajar jelaskan, jika teman-teman mengerjakannya secara sendiri-sendiri, pekerjaan akan menjadi lebih lama atau memerlukan waktu yang lebih lama. Oke, yang ketiga. Nomor 3 nih teman-teman. Meningkatkan permasalahan di rumah ya teman-teman ya. Oke. Barakallahu fiik. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman paham ya apa yang Pak Fajar sampaikan. Hendaknya teman-teman selalu melakukan sikap bersatu di mana saja. Bisa saja di rumah, tadi di sekolah, di tempat umum, dan di tempat bermain. Ya teman-teman, sebelum Pak Fajar tutup pembelajaran hari ini, Pak Fajar akan sampaikan sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim, kekerabatan. Hadis riwayat Ahmad. Oke teman-teman, semoga dari sebuah hadis yang Pak Fajar tampilkan bisa teman-teman untuk selalu menolong ayah atau bunda, selalu berbakti kepada ayah dan bunda, dan dengan siapapun yang termasuk dengan orang tua. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Pak Fajar sampaikan teman-teman bisa memahami. Karena hari ini kita sudah selesai. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Jika teman-teman belum memahami apa yang Pak Fajar sampaikan, silakan
diulang lagi video ini sampai teman-teman paham. Oke teman-teman, Pak Fajar akhiri ya untuk kegiatan hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Pak Fajar akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.